Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama gue Safril di Safril Bahas Cinema. Hari ini gue ingin membahas sebuah film yang udah tayang sejak hari Rabu kemarin. Itu film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul The Roundup. Film ini adalah film yang melanjutkan kisah dari film sebelumnya, yaitu The Outlaws. Meskipun begitu, cerita keduanya relatif nggak terlalu berhubungan, hanya saja banyak karakternya yang balik lagi di film keduanya. Sebelumnya kita tahu kalau Ma Dong-seok atau yang lebih sering disebut dengan Don Lee itu berperan di film Eternals, tetapi hanya sebagai gimmick marketing aja dan cuma sebagai penggembira belaka. Dan sekarang setelah hanya menjadi karakter yang tidak terlalu signifikan amat di film Marvel yang juga flop baik secara kritik maupun pendapatan tersebut, Don Lee pun kembali berperan di sebuah film yang benar-benar mengandalkan kemampuannya berperan sebagai tokoh yang brutal dan badass di sebuah film laga. Sejak awal memang ia selalu dikenal dengan gayanya yang seperti itu, apalagi dengan badannya yang memang begitu besar dan kekar. Ia selalu dikenal dengan kebrutalan tersebut ketika beradegan di film laga. Film ini benar-benar mengandalkan hal tersebut dan digabungin pula dengan film yang sama sekali nggak menahan-nahan adegan laganya yang begitu brutal. Film ini benar-benar mencapai tingkat yang begitu tinggi sebagai karya aksi yang memuaskan hasrat akan film yang benar-benar penuh darah dan brutal. Filmnya memang melanjutkan kisah dari film pertamanya, tetapi seperti yang gue bilang di awal, secara plot sebenarnya gak begitu terikat satu sama lain. Mungkin bisa ditonton film keduanya dulu, atau bisa nonton film pertamanya dulu, atau malah sebaliknya bisa ditonton secara tahun rilis. Tapi kalau gue lihat cerita kali ini terlihat lebih sederhana apabila dibandingkan film pertamanya, dan hal ini juga terlihat dari durasi film keduanya yang memang lebih singkat. Dan durasi yang lebih singkat dan cerita yang lebih simpel ini bagi gue sendiri adalah sebuah kelebihan dari film ini, karena durasi yang singkat itu membuat film ini lebih rapih dari segi ceritanya. Ceritanya terlihat lebih fokus apabila dibandingkan dengan film pertamanya yang memiliki beberapa titik pelambatan yang membuat filmnya kadang tidak fokus. Dan begitu pula dengan cara film keduanya dijahit juga terlihat lebih rapi. Naskahnya yang padat berhasil membuat filmnya lebih mudah menyambung juga ke penonton dan lebih enak juga untuk diikuti. Dan naskah yang padat ini juga membuat adegan laganya juga lebih nikmat tuh dinikmati, karena ya fokus, benar-benar fokus ke adegan laga dan tidak membuat penonton lupa udah sampai mana ceritanya. Seperti itu. Dan memang adegan laga adalah adegan yang benar-benar dijual di film ini. Adegan yang penuh dengan kebrutalan tanpa ampun disajikan benar-benar menjadi fokus utama di film ini. Satu hal yang membuat gue juga merasa kalau film ini tuh berbeda ya dengan film asal Amerika yang seringkali
kelihatan tidak all out juga ketika menyajikan adegan laga. Di sini adegan laganya benar-benar disajikan tanpa ampun, penuh darah, benar-benar penuh dengan adegan sadis yang akan sulit untuk ditonton apabila ini adalah film Amerika. Film Amerika jarang lah kalau untuk yang standar film popcornnya itu benar-benar menyajikan sesuatu yang benar-benar brutal. Seringkali masih ditahan-tahan. Film seperti bahkan film rating R di film Amerika sendiri kadang masih kalah brutalnya dengan film-film yang rating sama di Korea. Kalau soal adegan sadis-sadisan, film Amerika jelas akan selalu kalah lah dengan film-film yang berasal dari Asia, baik itu Korea ataupun Indonesia, misalnya Jepang. Dan itu adalah salah satu kelebihan dari film Asia yang nggak ditemuin di film Amerika. Memang layaknya film-film aksi pada umumnya akan banyak logika yang membuat film ini tidak realistis. Misalnya ketahanan tubuh manusia yang seringkali melebihi batas normal manusia biasa. Tetapi ya memang hal itu adalah hal yang umum di film-film aksi. Kalau nggak gitu ya filmnya akan berakhir hanya dengan 5 menit dong. Kalau mau tetap ingin mengeraskan hati mengenai hal ini ya itu hal biasa, karena gue juga seringkali menganggap film aksi memang memiliki logika yang tidak biasa dibandingkan logika film-film lainnya. Film-film drama atau film-film komedi yang seringkali lebih realistis terhadap logika manusia normal. Pada akhirnya The Roundup adalah film aksi yang benar-benar sangat brutal. Film ini akan sangat memuaskan hasrat dengan kebrutalannya yang tanpa ampun. Ceritanya memang sangat lebih napak tanah dibandingkan film pertamanya. Tapi kalau gue katakan itu adalah salah satu penyebab kenapa film keduanya lebih fokus dan memiliki titik tuju yang jelas. Film ini masih tayang di beberapa kota, walaupun mungkin gak terlalu banyak layarnya, dan juga di beberapa kota juga gak tayang. Tapi kalau film ini tayang di kota kalian, gue merekomendasikan film ini karena ini adalah film action yang benar-benar sangat brutal. Dan kalau kalian adalah penggemar dari Don Lee dan gak senang dengan apa yang ditampilkan oleh Don Lee di Eternals, maka kalian akan sangat puas dengan apa yang disajikan Don Lee di film ini. Karena film ini benar-benar sangat memanfaatkan kemampuan Don Lee ya. Kita tahu Don Lee adalah aktor spesialis film-film laga, film-film keras. Dia mungkin akan berbeda dengan Song Kang Ho misalnya, yang benar-benar memanfaatkan kekuatan acting dramanya ketika berperan. Tetapi Don Lee dengan kemampuan laganya dan kebrutalan yang dimiliki adalah salah satu aktor yang memang sangat mudah untuk disukai oleh banyak orang, terutama yang suka dengan film-film laga. Untuk sementara ini sekian dulu dari gua. Seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, share videonya jika kalian menganggap ini bermanfaat. Gua Syafil. See you. Bye bye. Adios.